di waktu ini selesai dia tidak tinggal tetapi di tubuhnya dan juga dalam pendidikan dalam atau di tubuh maksudnya adalah kita sebagai guru juga harus sering memupuk anak dalam fasilitasi sehingga anak akan dapat Ribi, tadi Safa ketua kelas kamu lapor sama Pak Guru. Ada apa? Ada yang bisa Pak Guru bantu? Itu Pak Guru, tadi saya main bola di kelas, terus mengenai Saskia yang sedang menulis. Kamu bermain bola di kelas, kemudian mengenai Saskia yang sedang menulis? Iya Pak Guru. Terus apa lagi yang kamu lakukan di kelas? Hanya bermain bola di kelas pada saat istirahat Pak Guru, cuman tidak sengaja kena Saskia. Oke lah, Pak Guru di sini tidak akan mencari siapa yang salah. Di sini Pak Guru pengen ada penyelesaian bersama, berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini. Pasti kamu mikirnya hanya bermain bola kan? Bisa bermain bola di mana saja. Iya Pak Guru. Pak Guru tahu kamu senangnya sepak bola, tapi kamu melakukannya tidak pada tempatnya. Kalau kamu bermain bolanya di halaman sekolah, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Iya Pak Guru. Bibi, sekarang mari kita bicara tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Apa yang kita sepakati bersama? Tidak boleh bermain bola di dalam kelas Pak Guru. Kita juga saling menghormati teman di sekolah ini. Kamu ingat dengan baik ya kesepakatan kelas kita. Saat kamu bermain bola di dalam kelas dan mengenai Saskia, apakah kamu menghormati teman yang sedang menulis? Tidak Pak Guru. Tapi pasti Ribi senang. Menurut Pak Guru, banyak cara untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Contohnya bermain bola di halaman sekolah. Bagaimana menurut kamu? Iya betul Pak Guru. Oke, sekarang mari kita mengindahkan kesepakatan kelas kita bersama. Mulai kapan Ribi mau mengindahkan kesepakatan kelas kita? Mulai sekarang Pak Guru. Baiklah, besok kita akan bermain bersama di halaman, dan Ribi semoga nanti bisa memperbaiki kelakuan Ribi dan nanti minta maaf pada Saskia. Iya Pak Guru. Oke, baik, terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki. Saya senang sekali melakukan praktek semiotika restitusi bersama Pak Guru Pada. Saya belajar mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Karangmalang 02 beserta Dewan Guru dan Staf. Yang kami hormati pula calon guru penggerak angkatan ke-9. Marilah kita panjatkan dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 4 angkatan 9 Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi program guru penggerak modul 1.4. Dan acara yang keempat yaitu penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SD Karangmalang 02 yang akan diwakili oleh Ibu Ika Nisa Andika SPD sekaligus guru penggerak angkatan 4. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Karanganyar 2 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Bapak Ibu dan Guru SD Negeri Karanganyar 2 beserta rekan saya yang sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-9. Baiklah, di sini saya mewakili kepala sekolah, di mana saya sudah menjadi guru penggerak angkatan 4 untuk acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita calon guru penggerak angkatan 9. Mungkin di sini karena saya mewakili hanya akan sedikit bercerita dan berbagi di mana pengalaman saya dulu untuk menerapkan budaya positif di kelas, karena memang tujuan dari guru penggerak sendiri kan menjadi pemimpin pembelajaran yang bukan hanya di sekolah, tapi pemimpin pembelajaran yang sesungguhnya untuk di dalam kelas. Untuk budaya positif sendiri itu bisa kita laksanakan dengan pertama yaitu pembiasaan. Suatu budaya akan tercipta apabila sudah terjadi kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi secara berulang atau yang kita sebut sebagai kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu kita arahkan kepada budaya yang lebih positif. Untuk sekedar sharing mungkin budaya positif yang sudah saya lakukan sebelumnya, mungkin dari pembelajaran di kelas. Yang pertama, kita awali pembelajaran dengan literasi ataupun kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang pastinya setiap guru sudah tahu di kelasnya itu lebih butuh apa, ya. Sekaligus juga dengan kebutuhan lingkungan sekolah. Untuk lingkungan yang mungkin kita lebih mengharapkan misalkan pembacaan ayat-ayat yang Al-Quran pendek bisa dilakukan sebagai pembiasaan. Kemudian juga mengawali pembelajaran dengan menyanyikan, ya, jadi itu kita sesuaikan dengan tujuan yang akan kita capai. Untuk mungkin rasa nasionalisme kita dari tadi menyanyikan lagu sebelum memulai pembelajaran. Begitu pula nanti di acara yang akan disampaikan oleh rekan kita di calon guru penggerak angkatan 9 pastinya nanti akan dijelaskan dengan lebih jelas, lebih rinci dan lebih detail lagi tentang tahapan-tahapan apa yang kita laksanakan sebagai seorang guru untuk bisa menciptakan budaya positif khususnya di sekolah, ya, terutama kita mulai dari kelas kita masing-masing. Banyak sekali contohnya, misalkan saya juga sudah melihat Bapak Ibu kita di SD Negeri Karanganyar 2 sebelum masuk kelas itu kita biasanya berbaris dulu, itu juga salah satu cara untuk pembiasaan yang diharapkan nantinya akan menjadi sebuah budaya positif. Dari budaya positif itu nantinya juga kita akan berharap bahwa lingkungan positif di dalam sekolah, di dalam kelas nantinya akan menimbulkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu nantinya fokusnya adalah pada peserta didik, pada murid-murid kita. Dimana kita tahu bahwa yang terpenting dari pencapaian itu adalah akhlaknya atau sifat-sifat yang dimiliki oleh anak didik kita dan murid kita. Jadi di sini kita hanya berusaha menciptakan iklim budaya positif di kelas dan di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti yang akan disampaikan oleh rekan kita dari calon guru penggerak angkatan 9 bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah ilmu kita sehingga nantinya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kiranya itu saja sampaikan dari saya untuk acara nanti. Semoga kita bisa mengikuti dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Ikan Sisa MKSBT. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi kita agar kita bisa atau termotivasi untuk mengikuti CGP yang akan berikutnya di Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu acara inti diseminasi program guru penggerak modul 1.4 yang dari awal sampai akhir akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Fajar Bersalah. Namun sebelumnya izinkan saya sebagai pembawa acara menutup acara ini terlebih dahulu nih Bapak Ibu, karena setelah ini nanti acaranya akan kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya saya serahkan membawa acara. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fajar Bersalah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangan 2 yang dalam hal ini izin tidak dapat hadir karena ada suatu acara yang mana tadi dalam sambutannya sudah diwakili oleh Ikan Nisa NIK. Beliau mengamanatkan pada Bu Ikan Nisa NIK karena alasan beliau adalah guru penggerak angkatan kakak, sehingga maksud dari sambutan beliau tadi semoga dapat menginspirasi kita semua untuk dapat mengikuti dan menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah maupun Bapak Ibu semuanya untuk dapat ikut mendaftar berpartisipasi dalam pendaftaran calon guru penggerak. Kebetulan angkatan 11 ini sudah dibuka dari kemarin tanggal 5 Oktober sampai nanti tanggal 27 Oktober. Silakan Bapak Ibu untuk mendaftar, jangan sampai terlambat karena manfaatnya itu sangat besar sekali. Yang mana program guru penggerak ini yang saya ikuti baru modul 1 saja sudah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan terkait dengan pembelajaran yang mana intinya supaya nanti tujuannya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama izin saya berdiri di depan bukan maksud untuk menggurui, apalagi untuk mengajari Bapak Ibu semua, karena saya beritahu kemampuan dan kapasitas semua guru yang ada di SD Karangan 2 itu sudah mumpuni, tetapi dalam kesempatan kali ini saya berbicara di depan ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yang mana program ini digagas oleh Kemdikbudristek untuk membentuk sebuah karakter profil pelajar Pancasila sehingga diharapkan semua guru itu dapat menguasai program atau mengikuti program yang digagas oleh Kemdikbudristek ini. Mohon maaf apabila saran dan prasarana yang disediakan juga kurang berkenan. Apabila nanti ada kesempatan yang kurang berkenan juga kami mohon maaf di awal sehingga tidak mengganggu hati panjenengan untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Panjenengan rela meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif, yang mana di modul 1 ini alhamdulillah kami sudah selesai sehingga kegiatan ini harus didiseminasikan. Bapak Ibu yang berbahagia, izin
Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf karena keterbatasan dari kami. Sebelum kita memulai acara diseminasi ini, seperti yang sudah saya katakan di program bergerak ini, kita harus membiasakan di kelas maupun dalam arti ini di sini adalah sekolahan, itu membuat sebuah kesepakatan kelas dulu supaya jalannya pembelajaran baik di kelas maupun di sini dalam kapasitasnya sebagai diseminasi ini dapat berjalan lancar, sehingga kesepakatan kelas ini, kesepakatan belajar ini diharapkan dipatuhi oleh semua peserta sehingga acara diseminasi ini dapat berjalan. Kesepakatan belajar di sini yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silahkan nanti apabila panjenengan di tengah-tengah acara, baik misalnya saya sedang bicara kemudian ada masukan atau pendapat, silahkan saja, boleh. Kemudian di situ yang kedua adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mohon untuk mendengarkan. Kemudian 3 berpendapat serta dipersilakan. 4 mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang berbeda. Monggo Bapak Ibu, ada lagi kesempatan kelas yang perlu disampaikan, Mas Bapak? Silahkan. Yang menambahkan apa? Kira-kira? Santai. Oke, santai ya, santai tapi serius. Oke. Baik, nanti bisa ditambahkan ya, Mbak Sintiana. Jadi kesepakatan belajar ini saya minta untuk dijalankan sehingga acara nanti selanjutnya dapat berjalan dengan aman. Baik, kami awali bahwa kegiatan ini nantinya kita akan belajar bersama bahwa diseminasi itu perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Menurut KBBI, diseminasi itu adalah perluasan terkait dengan gagasan, sehingga apa yang sudah saya gagaskan, yang saya hidupkan, tuangkan dalam program bergerak ini, saya tularkan pada lingkungan sekolah kita. Next, Mbak Cynthia. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas keterkaitan antar materi, yang mana modul 1 yang telah saya pelajari itu sudah belajar terkait dengan yang pertama modul 1.1, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2-nya nilai dan peran guru penggerak. Modul 3-nya adalah visi guru penggerak. Terakhir adalah modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Lanjut. Keempat, submodul ini saling berkaitan. Yang mana yang saya akan jelaskan dulu di sini adalah terkait dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara atau saya singkat dengan KHD. Bahwa Ki Hajar Dewantara dalam sebuah bukunya itu mengamankan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu izin menyampaikan bahwa kita ternyata saya pribadi ternyata selama ini sudah menjadi guru sekitar berapa tahun ya, itu masih salah kaprah dalam mendidik anak. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu jauh dari impian Ki Hajar Dewantara. Saya menganggap bahwa semua murid itu sama. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara tidak demikian. Karena setiap anak ini mempunyai kodrat dan watak masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Antara si A dengan si B itu karakternya berbeda-beda. Dan tugas kita itu disuruh untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut untuk mencapai tujuan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sehingga bukan bahasa Jawa ini gebrakuya,
kemudian semua anak itu dianggap sama, sehingga kita dalam pembelajaran itu memberikan sebuah materi yang sama semua. Bu pinter orang, si pentingnya menyampaikan materi ini, itu tidak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpusat pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kodrat anak tersebut tentu diikuti dengan minat dan bakat anak itu sendiri. Setiap anak pasti mempunyai minat dan bakat sendiri. Misalnya di kelas 5 ada anak yang bernama Nana. Nana mungkin matematikanya kurang, tetapi di IPA-nya mungkin dia unggul daripada teman yang lain. Sehingga kita harus bisa memfasilitasi setiap anak peserta, seperti setiap anak atau peserta didik, setiap individunya, sehingga dalam pendidikan ini yang menghamba pada murid itu maksudnya adalah nanti anak itu akan tercukupi kebutuhan belajarnya, karena filosofi tersebut yaitu pendidikan harus berpihak pada murid. Berikutnya yaitu guru ibarat petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita itu sebagai petani, kemudian murid hanya sebagai benih padinya. Kebetulan orang tua saya sebagai petani, saya ibaratkan bapak saya. Bapak saya menanam padi itu tidak bisa menuntut padi itu aktif, tetapi bapak saya itu harus menyiapkan tanahnya dulu diolah sedemikian rupa supaya nanti hasil panennya akan melimpah. Nanti ketika sudah disemai, kemudian ditandur, kemudian dia sudah mulai tumbuh, bapak saya sebagai petani hanya bisa merawat apa yang sudah tumbuh tersebut. Padi ini dirawat supaya hasilnya nanti panennya melimpah. Dengan cara apa? Misalkan bahasa Arab malang diwantuni sukete dibubutnya ben tidak mengganggu tumbuh kembang daripada padi tersebut. Digarem atau dipupuk. Kita sebagai guru juga harus sering-sering memupuk anak dalam tanda kutip, sehingga anak akan dapat menerima apa yang disampaikan oleh guru. Itu terkait dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Next. Selanjutnya yaitu di modul 1.2 terkait dengan nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang saya ambil di sini adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kita sebagai guru juga diharapkan mempunyai nilai-nilai mandiri, mau untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tentu di situ nanti ada kata kolaboratif, bisa kolaborasi dengan teman sejawat. Intinya garis besarnya adalah bahwa nilai tersebut nantinya outputnya adalah berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Seperti tadi yang Bu Ikanisa Etika sampaikan, bahwa kebetulan beliau sudah pengalaman sekali angkatan 4 yang merupakan angkatan pertama di Kabupaten Tegal, sehingga kami dalam tanda kutip berkiblat pada beliau untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan terlebih dahulu, bahwa guru penggerak itu disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, bahwa image daftar guru penggerak PEDO bagi kepala sekolah itu sebenarnya tidak hanya itu saja, tetapi bagaimana kita dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin pembelajaran di kelas. Ketika kita menghadapi anak, kita dituntut untuk bisa menghadapinya dengan profesional, bukan semata-mata itu guru penggerak ini untuk mendaftar sebagai kepala sekolah, kemudian menjadi coach bagi guru lain atau pelatih. Dalam hal ini, alhamdulillah hari ini terlaksana kegiatan diseminasi ini. Salah satunya adalah ini, menjadi coach bagi guru lain, dalam artian untuk menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan di program penggerak ditularkan dalam komunitas pembelajaran yang ada di sekolah.
Kemudian mendorong kolaborasi. Bapak Ibu, kita tidak mungkin dapat melakukan sesuatu kalau dilakukan sendirian. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Peribahasa tersebut betul adanya bahwa apabila suatu pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif, tentu akan menjadi sebuah nilai positif itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Kita harapkan di dalam pembelajaran kelas, murid itu juga berani untuk maju ke depan. Ini boleh dikatakan menjadi sebuah kepemimpinan murid. Memimpin sebuah doa. Kalau kebetulan di kelas 5 saya yang mengampu, itu setiap doa itu pasti dipimpin oleh murid yang mana bergiliran berdasarkan urut aksen. Ini menurut saya bagus dilakukan sebagai upaya murid itu merasa dihargai yang pertama, kemudian menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Nyawani saya berani berbicara di depan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Saya akui ini salah satu pekerjaan yang berat dalam menggerakkan komunitas praktisi, tetapi saya tidak akan patah semangat bahwa menggerakkan komunitas praktisi ini adalah mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan sebuah perubahan, tentu perubahan yang lebih baik dari sekarang. Makanya kami harapkan Bapak Ibu mau untuk mengikuti kegiatan seleksi program guru penggerak sehingga akan paham betul apa yang namanya komunitas praktisi. Next. Modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika semua warga sekolah dapat berkolaborasi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah menggunakan metode inquiry apresiatif tahapan kerja. Kemarin kita sudah praktek bareng. Di situ contohnya ada file foto sedikit terkait kemarin pada saat saya melakukan desain juga terkait dengan visi guru penggerak yang dihadiri oleh pengajar praktek. Yang mana Bapak Ibu sudah dituntun, sudah dipahamkan terkait dengan bagaimana merumuskan visi, yaitu diawali dengan membuat kalimat penumpang yang ini nanti tujuannya adalah untuk membuat pertanyaan utama dalam tahapan kerja, sehingga apa yang akan nanti dirumuskan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, sehingga diharapkan dalam penyusunan visi ini dapat terwujud. Jangan visi itu hanya sebagai hiasan dinding belaka, tetapi harus terprogram dengan baik sehingga apa-apa yang diciptakan oleh sekolah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya yaitu budaya positif di modul 1.4. Penerapan tahapan perjanjian tadi ini akan memunculkan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Juga mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Nisa Hendrika bahwa budaya positif ini marilah kita sedikit demi sedikit untuk menggaungkannya di kelas kita sendiri, di komunitas terkecil kita, yaitu di kelas. Bagaimana di awal kita bisa mencontoh anak dalam tanda kutip, yaitu sudah standby di depan kelas ketika murid datang, sehingga murid akan merasa dihargai bahwa oh saya hanya menyambut. Kemudian membiasakan doa sebagai rutinitas bagi sebuah pembelajaran. Kemudian ada literasi religius, yaitu membaca juz amma atau surat pendek. Berikutnya boleh dibiasakan dengan literasi bacaan yang ada. Ini penting Bapak Ibu sebagai penanaman budaya positif sehingga komunitas di kelas kita itu akan berjalan dengan lancar. Dalam membentuk budaya positif ini dibutuhkan
menimbulkan sebuah kesepakatan belajar. Seperti tadi kita contohnya sebelum pembelajaran diminta untuk membuat kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya itu menimbulkan efek hukuman. Kalimatnya pun biasanya kalimat yang mengancam dalam tanda kutip. Contoh, dilarang, misalkan contoh dilarang datang terlambat. Di situ kalau di dalam budaya positif ini, dalam program yang sudah saya pelajari, ini bisa diganti dengan kalimat yang lebih halus. Misalkan berangkat jam 6:30 sebelum pembelajaran dimulai. Jangan mencoret-coret tembok. Itu bisa dialihkan dengan kalau mau menggambar di tempat yang lebih tepat, misalkan di buku gambar atau apa, sehingga anak itu merasa nyaman. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa anak itu merasa dilibatkan, sehingga ketika kesepakatan kelas itu ada yang melanggar, itu anak tidak akan merasa takut dihukum. Anak itu tahu konsekuensinya apabila melakukan ini, melanggar kesepakatan, tahu konsekuensinya bagaimana. Next. Kemudian berikutnya adalah refleksi pemahaman tentang keseluruhan materi yang sudah saya pelajari, yaitu sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep ini yang telah dipelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia, keyakinan pelajar dan solusi. Adakah hal-hal yang menarik yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ini yang sudah saya singgung di awal, bahwa penerapan disiplin positif ini adalah pendekatan pada murid sehingga murid ini merasa dilibatkan ketika membuat sebuah kesepakatan. Kalau di program ini untuk peraturan itu untuk kalau bisa itu diganti menjadi kesepakatan sehingga anak itu merasa nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Berikutnya yaitu posisi kontrol. Ini penting sekali menyangkut kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai apakah pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, ataupun sebagai pemantau, maupun sebagai manajer. Bapak Ibu, biasanya ketika anak melakukan kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dihukum. Contohnya bagaimana Pak Wawan? Itu mungkin yang ternyata selama ini kita terapkan ketika ada peserta didik melakukan kesalahan, disuruh dihukum untuk lari keliling lapangan misalkan. Padahal itu kurang tepat Bapak Ibu. Guru sebagai pemberi hukuman itu kurang tepat. Misalnya kembali datang terlambat, suruh berdiri dulu di depan kelas. Ya, apalagi guru sederhana contohnya. Kalau saya sih biasanya ditanya dulu Pak. Ditanya dulu bagaimana? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Pasti kan kalau anak melakukan suatu kesalahan dia pasti punya alasan. Kita telusuri dulu, maksudnya alasan dia melakukan apa. Seperti itu. Kemudian setelah itu Kita cari solusinya biar anak itu dengan si korban itu nyaman, maksudnya dia apa ya, sedang terlambat, kita cari solusinya biar dia itu nggak merasa takut dengan kita sebagai guru, misalnya takut dan saya setelah ini disuruh lari seperti tadi apa gimana. baik, bagus sekali. Kalau kemudian bagaimana biasanya? Dari Cynthia, tidak jauh dari Cynthia, tergantung dari kesalahan anak tersebut, penyebabnya karena apa, latar belakangnya itu karena apa dulu, tidak langsung memberikan hukuman. Oke. Seperti itu ya Bu Dian dan Bu Sinana dan Pak Wawan sudah memberikan masukan. Betul sekali. Mohon maaf Pak Wawan, apa yang tadi disampaikan itu kurang tepat. Ternyata
ternyata saya pribadi juga dalam pemberian rumah biasa seperti itu kemudian. Langsung misalnya ada hal yang salah, kemudian anak disuruh misalnya berlari atau berdiri di depan kelas. Ternyata itu bukan sebuah solusi. Justru itu akan membuat anak itu menjadi minder karena merasa malu dihukum di depan teman-temannya. Nah di sini saya singkat saja, yaitu posisi kontrol yang tepat sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Nanti akan saya tampilkan. Kemarin saya sudah melakukan praktek yang namanya segitiga restitusi. Itu nanti akan saya tampilkan. Kebetulan apa yang tadi Bu Guru Simjana sampaikan dan Bu Guru Dian juga sudah sampaikan, itu hampir mirip-mirip seperti itu. Yaitu bagaimana kita nanti akan saya tampilkan bagaimana kita menstabilkan dulu identitas. Menanyakan dulu betul tadi apa yang Bu Simjana sampaikan. Bisa nggak sih melakukan kesalahan ini? Maksudnya apa? Kemudian nanti dilanjut dengan memvalidkan tindakan. Berikutnya nanti juga ada yang namanya menanyakan keyakinan. Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi nanti anak tujuannya adalah ketika kembali ke komunitasnya bermain dengan teman-teman tidak merasa minder lagi, justru akan kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat kembali. Kemudian berikutnya yaitu nilai kebersihan atau keyakinan kelas. Ini nilai-nilai dari 10 yang dianut oleh seseorang. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu bagaimana kita bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita memposisikan murid kita itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu bagaimana anak itu bertahan hidup dalam artian di sini. Bertahan hidup di sini itu bukan maksud kita apa ya, tapi supaya anak itu tetap eksis ketika dalam lingkungan sekolah. Itu garis besarnya. Lanjut. Berikutnya yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, diantaranya yaitu saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, saya harus melibatkan siswa dalam perencanaannya. Sehingga pelaksanaan budaya positif ini dapat mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan aman berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Dengan mengajak anak itu seperti anak kita sendiri, niscaya anak itu akan lebih nyaman. Perubahan selanjutnya yaitu terkait dengan posisi kontrol. Tadi sudah saya jelaskan, selama ini saya memposisinya sebagai penghukum atau juga bisa membuat rasa bersalah. Misalkan, kamu gimana sih? Kenapa melakukan ini? Nah, kamu datang terlambat. Itu kan kata-kata, kalimat-kalimat yang menyebutkan anak, membuat anak ini merasa bersalah. Itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah, untuk menguji disiplin sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol, manajer dan melakukan segitiga restitusi. Dan pengalaman yang pernah saya alami, ini kemarin baru saja terjadi ada anak kelas 5 yang kebetulan bermain sepak bolanya itu di dalam kelas. Padahal di situ di kesepakatan kelas 5 itu tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Apalagi kebetulan ketika bermain bola itu ada rekan yang sedang menulis, kemudian bolanya mengenai anak yang sedang menulis tersebut. Ini saya restitusikan, selesaikan masalah ini dengan pendekatan sebagai posisi kontrol manajer. Jadi kurang lebih seperti ini. Silakan di-play. Nah, di bawah. Sebentar ya, kalau di atas. Iya
Baik, di sini seperti cerita yang saya tadi sampaikan, saya memanggil Windy sebagai pelaku tadi bermain bola di dalam kelas. Saya tempatkan di ruang perpustakaan. Mengapa saya tidak dipanggil ke kantor? Karena menurut saya perpustakaan ini sebagai tempat yang lebih bersahabat dengan anak, sehingga anak tidak merasa dihakimi. Beda kalau misalnya saya panggil di kantor, anak merasa sudah takut sendiri kalau mau masuk kantor, aduh nanti saya mau dimarahin nih. Sehingga saya lakukan penyelesaian masalah ini di perpustakaan, kemudian duduk lesehan bersama, sehingga anak merasa dihargai, tidak ada batasan dalam tanda kutip di sini, anak merasa nyaman. Beda kalau misalkan duduk dengan di meja, anak juga di depan, seperti penghakiman menurut saya. Sehingga saya melakukan ini supaya anak merasa aman, enjoy, sehingga karakter yang lebih kuat saya harapkan dapat diterapkan pada diri. Dan alhamdulillah setelah kejadian ini, anak menjadi lebih mempunyai karakter yang lebih kuat, kemudian mau untuk meyakini kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Lanjut. Kemudian perasaan saya sendiri ketika mengalami hal tersebut, saya sangat bangga sekali, saya sangat bahagia sekali. Ternyata hukuman yang selama ini saya terapkan sebagai posisi kontrol salah kaprah. Setelah melakukan kegiatan ini, saya jadi paham, oh ini ya, kalau seperti ini berarti anak nanti akan lebih nyaman. Anak akan menjadi lebih paham dan dia tidak akan terjudge untuk nopas juga ini Pak. Anak itu justru akan sadar apa yang dilakukan itu salah, kemudian nanti tidak akan mengulangi lagi. Sehingga saya juga tertantang dalam menyusun strategi dan mensosialisasikannya kepada teman sejawat terkait dengan budaya positif ini. Selanjutnya, semoga ke depan dapat berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Lanjut. Berikutnya yaitu terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Menurut saya, hal baik yang sudah saya lakukan di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan murid itu sudah berpihak pada murid. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol. Ini yang saya ingin sosialisasikan, yang saya ingin kembangkan terkait dengan posisi kontrol ini, supaya karena guru ini cenderung sebagai penghukum, semoga tidak ada lagi guru-guru yang memposisikan posisi kontrol sebagai penghukum dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid, sehingga membuat guru itu sebagai manajer karena itu posisi yang paling tepat dalam menghadapi permasalahan murid. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembiasan yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu, perlu kita perhatikan bersama bahwa ketika kita melakukan sebuah kegiatan juga harus diawali dengan konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian pembiasan itu bisa dilakukan dengan melibatkan peserta didik. Contoh itu ada kebiasaan berdoa bersama yang dipimpin oleh murid, kemudian terkait dengan wawasan lingkungan sekolah juga pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian sholat berjamaah dan kolaborasi dengan teman sejawat. Ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol ini, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, ternyata banyak sekali kekurangan yang sudah dilaksanakan. Karena sebelumnya sering menggunakan sebagai penghukum atau pemantau. Pada saat itu perasaan guru tentu saya merasa paling benar, karena bagaimanapun murid itu selalu salah. Itu ternyata tidak demikian. Karena setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi sebagai manajer, yaitu mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, sehingga saya harapkan ini dapat membudaya di lingkungan SD Negeri Karangmangu 02 untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Next.
Ini juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang lalu, bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga sudah diterapkan di SD Karangpaling 02 dengan anak berbelanja sendiri sehingga dapat mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli yang nantinya bahan-bahan tersebut digunakan sebagai pembuatan nanti jajanan untuk para pegawai. Kemudian ada juga itu di kelas 5 terkait dengan materi IPA, yaitu materi listrik, yaitu merangkai listrik paralel dan rangkaian seri. Itu juga saya praktekkan di kelas untuk melibatkan peserta didik secara penuh, bagaimana anak berkreasi dalam merangkai rangkaian listrik secara paralel dan secara seri. Kemudian juga tidak lupa menggunakan alat peraga ketika dalam pembelajaran serta menggunakan audio video. Terakhir, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan sedikit diskusi ketika menghadapi permasalahan guru Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya sudah pernah melakukan proses diskusi, walaupun tahapannya tidak utuh dan tidak utuh. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Sintiana dan Bu Dian, bahwa mungkin kita juga ada kalanya pernah melakukan penerapan segitiga institusi, tetapi tidak tahu bahwa itu namanya segitiga institusi. Kemudian langkah-langkahnya juga mungkin tidak urut, tidak runtut, tetapi setelah mempelajari modul ini diharapkan kita sudah dapat urut dalam menerapkan segitiga institusi. Harapannya demikian sehingga budaya positif itu dapat terlaksana di SD kita. Next. Selain konten yang disampaikan dalam modul ini, ada hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah maupun stakeholder terkait serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Ternyata seluruh kegiatan tersebut juga didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kerjasama yang baik, kolaborasi dengan sejawat maupun stakeholder, komite, juga sarana prasarana yang mendukung. Sekolah kita alhamdulillah sekolah yang merupakan muridnya banyak, kemudian fasilitasnya juga boleh dikatakan cukup, sehingga manfaatkan apa yang ada di sekolah kita untuk membiasakan perilaku budaya positif terhadap murid. Lanjut. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari saya terkait dengan materi budaya positif. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Silakan kalau ada pertanyaan atau masukan untuk saya pribadi sebagai calon guru penggerak. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita sama-sama Bapak Ibu masih semangat terima kasih tadi paparan dari calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Latif Mursala, di mana kita tadi sama belajar yang tadinya kita belum tahu menjadi tahu, dan semoga dapat mengimplementasikan kepada anak didik kita. Mungkin dari tadi hasil paparan di Bapak Fajar itu yang paling mengena untuk saya gitu ya. Yang jelas untuk pembelajaran yang berpihak pada politik. Mungkin kita sama-sama belajar. Titik tekan dari yang sudah disampaikan kolaborasi, bahwa kita sama-sama sini membangun budaya, kemudian segitiga institusi, kemudian peran-peran kita sebagai seorang guru itu intinya adalah membangun sebuah komunikasi yang di sekolah kita, termasuk tadi kolaborasi. Mungkin kita tadi banyak mendengar bahwa kita kolaborasi, bahwa memang kita mau tidak mau kita harus percaya bahwa dengan kolaborasi
kita raih. Jadi sekarang bukan zamannya kompetisi nih Bapak Ibu. Kita dengan teman mungkin akan merasa seperti apa, tidak. Karena tujuan kita kembali lagi adalah untuk membawa anak sesuai dengan kodratnya, sesuai kodrat anak, kodrat zamannya, supaya mendapatkan kesejahteraan hidup yang setinggi-tingginya. Jadi kita kembali lagi menciptakan iklim yang baik, budaya positif, karena sekolah sebagai ladang. Tadi dijelaskan bahwa peserta didik itu seperti benih. Benih itu beda-beda, tidak bisa kita samakan. Dan mungkin satu lagi yang tadi tabula rasa, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu anak tidak atau bukan seperti kertas putih. Kita mungkin anggapan awal bahwa anak itu seperti kertas putih kosong yang bisa kita coret-coret seenaknya. Padahal tadi anak sudah membawa kodratnya. Kita cuma bisa menebalkan. Anak misalnya benih jagung kita tanam, ya nanti dia akan kita rawat sebagai jagung. Jangan berharap nanti akan menjadi sebuah padi. Tapi kita menciptakan budaya positif supaya budaya positif di sekolah. Sekolah itu ibaratnya ladang. Ladangnya baik, benihnya baik, insya Allah akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Tapi kalau benihnya kurang baik, kemudian di ladang yang baik, insya Allah juga akan bisa menjadi ladang yang baik. Jadi tadi dari pemaparan Pak Fajar itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Semoga nantinya akan kembali lagi kita praktekkan supaya menjadi demi positif yang akan membawa anak menjadi insan yang mencapai dirinya dengan seutuhnya. Mungkin itu saja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali motivasinya terkait dengan kolaborasi. Betul sekali bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian di sekolahan, tetapi kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan semua yang ada di sekolahan, semua warga sekolah, sehingga tujuan pembelajarannya sesungguhnya itu akan tercapai sesuai dengan amanat Ki Hajar Dewantara. Monggo barangkali yang lain. Monggo Bu Sinya. Yang lain Pak gantian. Cukup? Baik. Terima kasih. Kalau tidak ada masukan, ada pertanyaan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih sekali atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya terus menerima masukan dan kritik apabila selama menempuh proses pembelajaran program ini ada yang kurang berkenan, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.